bukannya Polri nggak bisa. Hati-hati tuh. Di backing-nya saya kira ya, dalam tanda kutip ya. Publik udah penasaran nih kan, greget ibaratnya gitu. Itu kalau misalkan diumbar di masyarakat, abis ditonjokin, gue menganggapnya rekayasa hukum. Kalau seandainya juga masyarakat ini tidak menekan pemerintah, ya, saya kira ini bakal dibiarkan. Pasti ada dalangnya. Cuman kita tunggu aja pemerintah, negara, atau kepolisian ya mampu nggak membedahi ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan gue dan Bang Kamal nih. Ini gue ingin membahas juga yang lagi viral saat ini, kasusnya Novel Baswedan, Bang. Iya. Jadi pelakunya ini dituntut 1 tahun, Bang. Kalau menurut lu gimana, Bang? Ya, kasus Novel Baswedan ini ya, senior penyidik ya, KPK ya, tentu menjadi perhatian publik ya, karena dia seorang public figure, lalu kemudian mendapatkan kekerasan ya 2 tahun yang lalu ya. 2017. Iya, 3 tahun yang lalu dia disiram oleh air ya, menggunakan air keras itu ya. Tentu menjadi perhatian publik karena memang di public figure, itu pertama. Yang kedua ya, ini Polri membutuhkan waktu 3 tahun ya kan, untuk membedah kasus ini. Dan itu pun saya kira bukannya Polri nggak bisa. Hati-hati tuh. Gue rasa Polri itu bisa, sanggup ya kan, menangkap orang itu udah nggak perlu waktu 3 tahun seperti ini. Sesanggup nangkep Ferdinand tuh dikejar ke Bogor kan? Iya. Teroris aja bisa didetek kan sama Polri, apalagi cuman sekelas kriminal umum lah ya. Gitu. Cuman kan ini di backing-nya saya kira ya, dalam tanda kutip ya. Sama backing yang luar biasa lah ya. Karena memang Novel Baswedan ini kan bekerja di instansi yang memang memberantas korupsi, dan yang orang-orang yang korupsi itu kan orang-orang elit politik semua. Orang yang mempunyai jabatan yang luar biasa, strategis kan gitu. Nah, kemungkinan yang nggak tahu peristiwanya atau motifnya apa ya. Yang jelas ini peristiwa hukum ya, yang harus dituntaskan oleh Polri karena memang diamanahkan untuk menegakkan keadilan ya, membedah suatu peristiwa ya, hukum-hukum pidana dan lain sebagainya. Nah, cuman kan yang menjadi perhatian publik, kegelisahan publik itu ketika diponis ya kan 1 tahun itu ya kan. Anjir, gue nggak masuk di akal sih ya. Makanya orang itu udah buta ya kan, cacatnya seumur hidup, membedah kasusnya 3 tahun gitu kan. Publik udah penasaran nih kan, greget ibaratnya gitu. Itu kalau misalkan diumbar di masyarakat, abis ditonjokin ya kan, digebukin itu semua, karena memang orang kok kejem banget gitu. Orang seperti Novel Baswedan mendapatkan penegak hukum juga kan. kan. Makanya gitu. Tapi di samping itu, Bang, Novel Baswedan itu lagi menyelidik 5 kasus besar. Makanya. IKTP, ada Akhil Mukhtar dan semacamnya gitu. Ya karena dia mempunyai beban seperti itu ya, resiko ya Novel Baswedan itu sangat besar ya, bahkan menjadi ancaman ya, nyawanya ya kan. Itu kan juga orang seperti Novel Baswedan juga harus diapresiasi. Benar. Karena pengabdiannya dia terhadap bangsa kan. Cuma kan di sisi lain karena ini banyak peristiwa-peristiwa hukum yang melibatkan elit-elit politik juga tidak mudah. Benar. Ya kan. Nah, sehingga kehati-hatian Novel Baswedan itu perlu ya kan, karena dia sebagai penegak hukum ya, pemberantasan korupsi. Nah, maksud gue ini, kita ini peduli terhadap Novel Baswedan atas dasar kemanusiaan dan keadilan di bangsa Indonesia ini ya kan, karena itu menjadi falsafah itu sendiri dari bangsa Indonesia. Nafas Indonesia ini tercermin dalam sila-sila Pancasila itu, salah satunya ya keadilan sosial.
ya, keadilan sosial di mana letaknya? Kalau peristiwa novel Baswedan seperti ini saja ya kan, sangat-sangat dirugikan, gitu kan, sehingga negara kalah, ya kan, negara kita ini kalah dengan peristiwa itu, ya kan? Dengan proses penegakan hukum yang panjang, berbelit-belit sampai pergantian Kapolri, ini baru diponis dan ponisnya itu cuma 1 tahun, ya kan, tidak sebanding dengan yang dialami oleh Novel Baswedan. Seperti cacat seumur hidup, ya kan, matanya sampai rabun, bahkan hampir buta ya. Udah buta sekarang. 100%. Kan itu. Nah makanya tidak seimbang dengan jatuhan hukum. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Saya kira ini bukan atas dasar kesengajaan, ya, yang sebagaimana disampaikan oleh jaksa, ya kan, atas tidak ada unsur ketidaksengajaan. Gimana tidak ada kesengajaan, ya kan? Ini terkonsep loh, ya kan? Tersistematis dan direncanakan. Harusnya lebih dahsyat hukumannya gitu, ya kan? Saya greget terus terang karena peristiwa ini hal kemanusiaan gitu loh. Orang dibuat buta, dicacat seumur hidup, gitu. Padahal dia sedang mengabdi, ya kan? Dalam hal penegakan hukum, memberantas korupsi, itu kan penyakit negara. Dan yang gue bingungin bang ya, jadi orang yang ingin membela kebenaran lalu penegak hukum pun dituntut seperti ini gitu. Gimana rakyat yang kecil? Makanya. Jadi apakah memang keadilan ini hanya untuk penegak hukum dan kerabat-kerabat ya gitu? Ya memang salah satu filsuf ya hukum itu di Amerika mengatakan bahwa hukum itu menjadi rekayasa. Ya, mungkin inilah itu ucapan demikian atau teori yang merujukan kepada filsuf tersebut itu terjadi memang. Ternyata peristiwa hukum juga dibuat rekayasa. Karena kan ini menjadi perhatian publik. Negara nggak boleh lengah. Negara harus hadir menyelesaikan polemik ini. Benar. Sehingga dibuatlah ya kan rekayasa. Gue menganggapnya rekayasa ini, rekayasa hukum. Karena kenapa? Dari mulai awal Polri menegakkan hukum, dia mencari data, informasi, bahkan banyak tekanan dari publik untuk mencari tim fakta Novel Baswedan, ya kan, sampai Jokowi akhirnya memutuskan untuk membuat tim, ya, yang sudah lama alot itu, akhirnya dibuat tim. Cuman kebanyakan isi-isi dari tim fakta itu dari kepolisian. Ya kan? Nah, kalau kita runtutin peristiwa ini kan dari mulai penyiraman sampai sekarang itu kan penuh kejanggalan-kejanggalan. Kalau seandainya juga masyarakat ini tidak menekan pemerintah, ya, saya kira ini bakal dibiarkan, ya kan? Bahkan maksudnya lebih lama di prosesnya gitu. Bahkan untuk menemukan pelakunya aja bisa bertahun-tahun, bisa jadi. Tapi karena ini udah menjadi perhatian publik, ya, di situ juga hadir penekanan dari publik, sehingga pemerintah juga bergegas melalui instansi kepolisian, sehingga ini menjadi rekayasa sosial dan menjadi peristiwa hukum yang direkayasa. Ya, kalau kita melihat pemberitaan misalkan pengakuan dari pelaku ya ketika ditangkap, dia kan berkomentar bahwa ini punya dendam, gua dendam sama Novel dan segala macamnya, itu dimukakan di media. Ya kan? Tapi kalau kita melihat fakta persidangannya, ada unsur tidak kesengajaan. Loh, ya kan? Ini lucu gitu loh. Ini lucu. Orang di awal dia sudah berstatement di media, ya, di muka umum, bahwa dia adalah mempunyai dendam terhadap Novel Baswedan, tetapi pada peristiwa atau fakta persidangan, jaksa sendiri bilang ini tidak ada unsur kesengajaan atau tidak sengaja nyiram air ke muka Baswedan, Novel Baswedan, naik motor gitu loh. Coba unsur tidak sengajanya di mana gitu? Orang subuh-subuh dia datang nyiramin air kan gitu. Ya inilah di luar nalar ya, di luar logika yang pada umumnya gitu. Maksudnya ini betul-betul menjadi peristiwa yang memukul kehukuman ya, memukul hukum di Indonesia, keadilan di Indonesia. Nah bang, gue ngelihat dari sisi gini ya, tapi sebelumnya ini gue mau menghormati instansi kepolisian ya, karena ini instansi yang paling jujur, yang paling baik bang ya.
Gue gak ada lihat apa-apa tuh. Iya. Tapi gue pengen ngelihat dari ini kan 2 pelaku polisi bang ya. Iya. Yang sudah mengabdi 10 tahun lamanya. Iya. Dan at least tuh udah bisa dibilang seorang yang profesional. Iya. Masa tidak tahu gitu tugas polisi yang seharusnya mengayomi masyarakatnya, menegakkan hukum juga. Iya. Nah ini dia yang melakukan hal itu. Menurut gue ini tuh tidak masuk di akal bang. Iya. Nah, menurut gue juga ini pasti ada pelaku di belakangnya, otaknya. Ini cuman apa ya? Iya. Cuman bonekanya lah gitu. Iya. Kalau sepenglihatan lu ada nggak? Ya, kalau ngelihat secara kritis peristiwa ini ya, saya kira pasti ada dalangnya. Cuman kita tunggu aja pemerintah, negara atau kepolisian ya mampu nggak membedah ini semua sampai ke akar-akarnya. Itu kan menjadi tantangan negara juga saya kira. Coba nanti teman-teman juga komentar atau mampu nggak kan? Iya, persoalan peristiwa ini ya. Iya. 2 orang pelakunya, ya kan, dia katanya mempunyai dendam, tapi dalam peristiwa persidangan, ya kan, dia ada unsur ketidaksengajaan. Ini kan udah menjadi rekayasa lah. Orang nggak punya pemahaman tentang peristiwa-peristiwa hukum juga udah bisa menilai bahwa ini penuh kejanggalan kan begitu, ya kan? Model saya gitu ya, bukan background hukum, melihat peristiwa ini ya jujur banyak kejanggalan kan gitu. Sebenarnya untuk memahami hal ini tuh nggak harus ngerti hukum. Makanya. Yang penting lu punya hati, punya nurani udah gitu. Maksudnya akal nggak? Apalagi orang yang memahami hukum. Waduh. Ya kan, pasti banyak argumentasi lagi terkait dengan kejanggalan ini kan begitu. Dan sebenarnya bang ya, ini udah mulai kelihatan kan dari jejak digital ya jaksa yang sekarang udah jadi perbincangan hangat banget. Fredrik itulah. Terus ada foto sama istrinya atau ceweknya gitu. Wah kata gue ini tuh udah mulai bongkar. Iya. Jadi memang orang yang akan berbuat jahat itu akan tercium juga. Tinggal tunggu waktunya aja ini. Ya makanya harus hati-hati ya. Apalagi udah menyita perhatian publik ya. Hari ini ya dengan kemajuan media sosial itu ya ada negatif ada positifnya juga ya. Pokoknya kalau sudah menjadi perhatian publik ya pokoknya hati-hati aja. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah berperilaku ya akhirnya semua citra ya atau peristiwa-peristiwanya akan termuak semua, terbuka secara gamblang di muka publik. Apalagi dengan kemajuan teknologi itu, semua orang bisa mengakses kan begitu.